Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U17 versus Palestina, Garuda Asia menang 2-0. Timnas Indonesia U17 menghadapi Palestina di Stadion Pakansari. Garuda Asia unggul cepat ketika laga baru berjalan 8 menit dari bunuh diri Ibrahim Al-Fukaha. Kesalahan! Usai turun minum, tim asuhan Bima Sakti bisa menggandakan keunggulan dari gol sepakan melengkung Habil Abdillah pada menit ke-51. Ya, bersiap, lakukan tendangan, gol! Indonesia bisa mempertahankan keunggulan 2-0 hingga 90 menit. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup B dengan 9 angka dari 3 laga. Duel Indonesia versus Malaysia pada laga terakhir bakal jadi penentu tiket ke putaran final Piala Asia U17 2023. Sportifnya, bek Palestina bantu pemain timnas U16 yang cedera ke tepi lapangan. Ada satu momen pada laga timnas Indonesia melawan Palestina di kualifikasi Piala Asia U17 di mana bek Palestina Mohamed Zogayer menunjukkan sikap sportif. Momen ini terjadi saat laga memasuki menit ke-41. Mohamed Zogayer terlihat membantu Habil saat berjalan keluar lapangan karena cedera dengan merangkul pemain bernomor punggung 20 itu. Habil kemudian mendapatkan penanganan dan pada akhirnya ia bisa kembali melanjutkan pertandingan. Indonesia tidak disanksi FIFA. Indonesia bisa bernafas lega setelah tragedi Kanjuruhan sebab FIFA memastikan tidak akan menjatuhi sanksi kepada PSSI. Hal ini dikatakan Presiden RI Joko Widodo setelah berbicara dengan Presiden FIFA Gianni Infantino beberapa hari lalu. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan saya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu, ujar Jokowi dalam siaran di akun YouTube Sekretariat Presiden. Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Jokowi menambahkan. Pemerintah dan FIFA kolaborasi untuk transformasi sepak bola Indonesia. Pemerintah dan FIFA akan berkolaborasi untuk mentransformasi sepak bola Indonesia. Ada 5 langkah yang disiapkan termasuk soal keamanan dan jadwal laga. Pertama, membangun standar keamanan stadion di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan keamanan yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Ketiga, akan ada sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapat saran, masukan, serta komitmen bersama. Keempat, pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi resiko yang ada. Kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Newcastle United dikabarkan masih buru Memphis Depay. Depay terpinggirkan karena kedatangan Robert Lewandowski hingga Rafinha. Bahkan Depay dipaksa mengganti nomor punggung. Nomor 9 yang dipakainya musim lalu diserahkan kepada Lewandowski. Depay seakan diusir halus oleh Los Culés. Marca mengabarkan bahwa situasi Depay terus dipantau oleh Newcastle. Kontrak Depay dengan Barcelona akan selesai pada Juni 2023. Kalau tak mau kehilangan Depay cuma-cuma, Barcelona harus melepas Depay musim dingin tahun depan. Mirisnya pertahanan Manchester United. Manchester United masih belum memperlihatkan konsistensi. Salah satu PR yang harus secepatnya dibenahi adalah urusan lini pertahanan yang mengkhawatirkan. Hal itu diungkapkan oleh ex-pemain MU Owen Hargreaves kepada BT Sport. Hargreaves khawatir lihat pertahanan Manchester United yang dijebol 2 kali oleh Omonia di lanjutan Liga Eropa meski Setan Merah menang 3-2.
Manchester United sudah kebobolan 14 kali dari 7 laga di Liga Inggris yang menjadikan mereka menjadi tim kedua di posisi 10 besar dengan kebobolan terbanyak. Sementara ini, di Liga Eropa, MU sudah kebobolan 3 kali dari 3 laga. Mbappe kini pesepak bola bergaji tertinggi di dunia. Bukan lagi Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang jadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia, gelar itu kini jadi milik Kylian Mbappe. Adalah Forbes yang mengeluarkan data tersebut pekan ini. Messi dan Ronaldo untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir tidak ada di posisi teratas. Mbappe mengambil alih posisi pertama setelah kontraknya diperbarui Paris Saint-Germain musim panas kemarin. Dia meraih pendapatan 128 juta dolar Amerika Serikat atau 1,9 triliun rupiah selama setahun atau setara hampir 15 miliar rupiah per pekannya. Itu pun belum termasuk komisi agen sehingga pendapatan Mbappe bisa saja lebih besar. Chelsea rekrut Direktur Teknik RB Leipzig. Melansir Independen, Chelsea kabarnya akan segera merekrut Christopher Vivell. Pria berusia 35 tahun itu kabarnya sudah menggelar pembicaraan dengan raksasa London. Vivell sendiri baru saja dipecat Leipzig. Klub Bundesliga itu beralasan sudah punya pandangan berbeda. Setelah Vivell, Chelsea disebut masih akan mencari direktur olahraga baru. The Blues kesulitan mencari sosok di posisi itu. Arsenal versus Liverpool, Martinelli bisa bikin Alexander Arnold kewalahan. Arsenal akan menjamu Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium. Laga ini berpeluang menyajikan duel Gabriel Martinelli dengan Trent Alexander-Arnold di sisi sayap. Martinelli beroperasi di sayap kanan penyerangan Arsenal, sementara Alexander-Arnold menjaga sektor kanan pertahanan Liverpool. Kedua pemain ini menunjukkan performa yang bertolak belakang di awal musim ini. Martinelli tampil menawan dengan mengemas 3 gol dan 1 assist. Torehannya tersebut membantu The Gunners memuncaki klasemen dengan 21 poin. Sementara Arnold saat ini banyak mendapat sorotan karena dianggap menjadi titik lemah lini pertahanan Liverpool. Ia kerap tak cukup baik menjaga pertahanan lawan. Jude Bellingham calon kepingan Galacticos Real Madrid. Dilansir dari Marca, Real Madrid masih berhasrat untuk membangun skuad Los Galacticos. Skuad yang berisikan pemain-pemain top, Madrid pun dalam fase permajaan skuad. Madrid mulai mempercayakan para pemain mudanya untuk unjuk gigi. Jude Bellingham dinilai akan melengkapi trio lini tengah bersama Camavinga dan Tchouaméni. Mereka bertiga akan menjadi penerus Modric, Kroos, Casemiro yang sudah pindah ke Manchester United. Manchester City versus Southampton, kesempatan emas Kevin De Bruyne jadi manusia langka. Kevin De Bruyne berpeluang mengukir satu rekor saat Manchester City bertanding melawan Southampton. Rekor tersebut adalah menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Inggris yang mencetak 2 assist dalam 3 pertandingan Premier League secara berturut-turut. Sebelumnya De Bruyne telah mencetak 2 assist dalam 2 laga secara berturut-turut di Liga Inggris 2022-2023. Peluang De Bruyne untuk mencetak rekor sangat terbuka lebar. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari performa apik pemain Belgia itu tiap bertemu Southampton. Everton versus Manchester United, Anthony berpotensi pecahkan rekor milik Zlatan Ibrahimovic. Anthony bisa memecahkan rekor milik Zlatan Ibrahimovic saat Manchester United melawan Everton. Dilansir dari Manchester Evening News, jika mampu mencetak gol, winger timnas Brazil itu akan menjadi pemain United pertama yang sanggup nyekor di 3 partai pertama Liga. Sebelumnya, Zlatan Ibrahimovic mencetak 3 gol dalam 2 penampilan perdana Liga Inggris 2016-2017 melawan Southampton dan Bournemouth. Namun, dia absen gol pada pertandingan selanjutnya. Artinya Anthony berpotensi melewati rekor milik Zlatan Ibrahimovic dan sejumlah pemain lain saat bersua Everton. Lawan Everton, Rafael Varane ada kemungkinan ikut bermain. Kabar yang cukup baik datang bagi skuad Manchester United. Bek andalan mereka, Rafael Varane, berpeluang untuk bisa kembali tampil saat melawan Everton pekan ini. Sebelumnya, Rafael Varane sempat absen saat Manchester United melawan Omonia Nicosia dalam ajang Liga Eropa.
Ex-back Real Madrid itu mengalami cedera ketika Manchester United tumbang oleh rival sekota Manchester City di akhir pekan lalu. Untungnya kondisi cedera dari Varane dikabarkan tak terlalu serius. Oleh karena itu ia bisa pulih lebih cepat dan tak membutuhkan waktu absen yang lebih lama. Terkait kondisi Varane ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Manchester United Erik ten Hag. Arsenal sedang on fire, siap tambah derita Liverpool. Arsenal akan menjamu Liverpool di Emirates. The Gunners bisa memanfaatkan kondisi The Reds yang tengah bapuk di laga tandang. Si Merah tercatat belum pernah menang dalam 4 kunjungan terakhir ke markas lawan di seluruh kompetisi musim ini. Akhir pekan ini, Liverpool tentu bertekad untuk memutus rekor buruknya di laga tandang saat mengunjungi markas Arsenal. Namun hal itu sepertinya tak akan mudah diwujudkan oleh klub asal Merseyside tersebut. Pasalnya Arsenal punya rekor apik kalau bermain di Emirates musim ini. Mereka mampu sapu bersih 5 laga kandang terakhirnya dengan kemenangan plus selalu mencetak minimal 3 gol di 5 laga kandangnya tersebut. Baru main sekali, Arthur cedera lagi. Sial sekali nasib Arthur Melo, gelandang Brasil itu cedera lagi sehingga harus menunda lagi kesempatannya untuk unjuk gigi bersama Liverpool. Arthur sebenarnya diproyeksikan masuk skuad yang akan menghadapi Rangers FC di Liga Champions, tetapi malah mengalami cedera otot. Belum diketahui berapa lama Arthur harus absen, yang pasti Arthur akan melewatkan duel kontra pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal akhir pekan ini di Emirates Stadium. Untungnya Liverpool sudah bisa memainkan Curtis Jones yang kembali berlatih setelah hampir 2 bulan cedera. Jelang jumpa AC Milan, Massimiliano Allegri sebut takut kena bantai di San Siro. Pelatih klub Juventus Massimiliano Allegri mengaku takut terkena bantai dari lawan mereka di laga lanjutan Liga Italia AC Milan. Melansir dari Milan News, Allegri mengaku takut jika Rossoneri mengamuk dan ingin menebus kekalahan saat bertemu Chelsea lalu. Kami bermain melawan juara Italia, itu akan lebih sulit dari biasanya. Milan datang dari kekalahan buruk di London. Mereka ingin menebusnya, ucap Allegri. Mereka memiliki teknik dan kecepatan. Leo dapat mengubah keseimbangan tim dan itu akan menjadi pujian yang baik bagi kami. Lanjutnya, AC Milan dan Juventus, Rafael Leao berpeluang dekati rekor milik Kakak dan Zlatan Ibrahimovic. Rafael Leao punya kesempatan untuk mendekatkan diri ke rekor milik Kakak dan Zlatan Ibrahimovic saat bersua Juventus. Rekor tersebut adalah jumlah kontribusi gol dan assist dalam 1 tahun kalender. Menurut laporan Gol Internasional, sejak 2004-2005 hanya ada 2 pemain AC Milan yang punya keterlibatan lebih banyak gol di Liga Italia dalam 1 tahun kalender. Kedua pemain itu adalah Kakak dan Zlatan Ibrahimovic. Untuk Kakak terlibat dalam 27 gol AC Milan di Serie A pada tahun 2008 dengan 15 gol dan 12 assist. Adapun Ibrahimovic terlibat dalam 26 gol AC Milan di Liga Italia pada tahun 2020 dengan 20 gol dan 6 assist. Sementara itu Leo telah terlibat dalam 22 gol untuk AC Milan di Liga Italia pada tahun 2022 lewat torehan 11 gol dan 11 assist. Oleh karena itu Leo harus mencetak gol atau assist saat melawan Juventus untuk mendekatkan diri ke rekor milik Kakak dan Ibrahimovic. Lionel Messi cedera, Paris Saint-Germain ketar-ketir. Paris Saint-Germain telah mengkonfirmasi bahwa Lionel Messi akan absen saat melawan Reims di Ligue 1. Pemenang Ballon d'Or 7 kali itu dipaksa keluar dalam pertandingan melawan Benfica di Liga Champions karena mengalami cedera. Leo keluar karena lelah. Ia memberi syarat kepada kami 1 atau 2 menit sebelum diganti, ujar Galtier. PSG juga mengumumkan cederanya Messi melalui laman resmi mereka, yang mengatakan bahwa pemain internasional Argentina itu tetap dalam perawatan setelah pemeriksaan dan akan menjalani tes medis lebih lanjut pada hari Minggu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like,
komen, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!